kalian masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah sehingga bisa hadir di sekolah. Sampai di sini ibu mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Tidak ingat? Oke, coba Alifah. Iya, tepuk tangan dulu untuk Alifah. Iya, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca dongeng. Iya, apa itu hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita mau membaca dongeng? Oke, itu yang pertama, lafal atau penyebutan katanya harus jelas. Apalagi intonasi. Intonasi itu adalah tekanan suara. Oke, apa lagi? Iya, penggunaan tanda baca. Kalau tanda titik, kenapa? Oke, jadi seperti yang ibu sampaikan tadi, bahwa hari ini materi yang akan kalian pelajari itu yaitu membaca dongeng. Membaca dongeng dan menyanyikan lagu cemara. Oke, jadi buat dulu ya, sebelum ibu lanjut ke materinya. Ya, oke, Ilham, silakan dulu nih, Ilham. Oke, Alvira, Anggita, Baisa. Nah, setelah menyanyi, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke, semua. Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada proses pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan memperhatikan penggunaan tanda baca, ya seperti tanda titik, tanda koma, kalian dapat membaca dongeng dengan lafal dan intonasi serta ekspresi yang tepat. Dan terakhir, tujuan pembelajarannya, kalian dapat menyanyikan lagu cemara dengan lirik yang tepat. Oke. Nah, sekarang dongeng. Nah, ibu tanya dulu. Ada yang pernah dengar kata dongeng? Oke. Kira-kira dongeng itu apakah kisahnya benar-benar terjadi? Hah? Iya, jadi dongeng itu adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi hanya disampaikan dari mulut ke mulut ya. Nah, jadi tidak pasti apakah tidak terjadi. Jadi dongeng itu adalah cerita hayalan yang tidak terjadi. Oke. Ya. Oke, jadi biasanya kalian bilang tidak pernah dengar ya? Coba kalau misalkan maling kundang. Pernah dengar atau cerita tentang maling kundang itu? Cerita yang bagaimana itu maling kundang? Anak yang durhaka kepada orang tua. Iya, tepuk tangan dulu tahu saya. Iya. Jadi cerita maling kundang itu mengisahkan seorang anak lelaki yang durhaka kepada dia lebih tepatnya ibunya ya. Nah, kenapa? Kenapa dibilang durhaka? Karena tidak mengakui. Siapa yang tidak mengakui, Nak? Ibunya. Iya, ibunya ya. Jadi si maling kundang itu tidak mengakui ibunya. Jadi apa yang terjadi karena maling kundang itu sudah durhaka kepada ibunya? Apakah maling kundang itu jadi orang yang sukses? Tidak. Kenapa? Jadi batu. Iya, jadi Allah maling kundang dikutuk menjadi batu. Ya, itu menurut cerita ya. Ya, oke. Ya, jadi dari cerita maling kundang itu apa yang bisa kalian ambil pelajarannya? Hah? Coba diulangi. Ya, kita tidak boleh kenapa? Durhaka kepada siapa? Ya, jadi kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jadi sebanyak contoh-contoh dongeng yang kalian tahu. Selain maling kundang, apalagi? Aladin, apalagi? Timun Mas. Coba yang lain. Yang di sana. Sampai di sini ada yang masih belum mengerti tentang dongeng? Oke, siapa? Bagaimana lagi caranya kalau kita mau membaca dongeng? Apa yang harus diperhatikan? Ya, lafalnya. Pelafalan kata ya, penyebutan katanya harus jelas. Apa kita ulang ya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika membaca dongeng? Lafal. Jadi pelafalan kata harus jelas. Apa lagi?
selanjutnya adalah kegiatan membaca dongeng. Nah, jadi ibu akan bagikan teks dongengnya. Nah, ibu akan tunjuk siapa yang membaca. Nah, setelah ibu peragakan. Jadi silakan ya. Oke, dengarkan ya. Ya, dengarkan cara ibu membaca. Setelah ibu guru, ibu akan tunjuk kalian secara bergiliran membaca. Oke? Dongeng kancil dan buaya. Dahulu kala hiduplah seekor kancil pintar bernama Sang Kancil. Contoh membaca dongengnya selanjutnya. Nah, diperhatikan. Coba yang lanjut. Cicu, silakan berdiri. Ya, berdiri baca. Lanjutan dari dongeng yang ibu baca. Perhatikan yang dibaca. Oke, perhatikan yang dibaca teman-teman. Sebentar, ibu akan pilih siapa yang lanjutkan dongeng yang dibaca Cicu. Oke, sampai titik nggak Cicu? Suatu hari saat berjalan di sepanjang tepi sungai, dia melihat buah yang enak di seberang sungai. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, kira-kira apa pelajaran yang kalian bisa petik dari ceritanya Kancil dan Buaya? Iya, kita harus hati-hati ya dalam melakukan sesuatu. Oke, sekarang LKPD di sini kalian akan menjawab. Ada tulis nama. Ya, ini orang dulu. Ibu mau lihat ya? Iya, silahkan ditukar ya nak pekerjaan kita dengan teman. Sudah semua ditukar? Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, coba yang jawab adalah Dayat. Nomor 1, silahkan dibaca di yang kita. Tunggu dulu, apa yang dimaksud dengan dongeng? Cerita yang tidak benar-benar terjadi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dayat. Beri tepuk salut untuk Dayat. Tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, 2, 3, 4, dan 5. Oke, jadi bersama teman kelompok berdiskusi mengenai dongeng yang akan ibu tampilkan ya di layar. Jadi sebelum ibu putar videonya, ibu akan bagikan dulu lembar kerja yang akan kalian kerjakan bersama teman kelompok. Oke, jadi ini lembar kerjanya ya. Jadi sebelum ibu putar, nah ibu bagi dulu lembar kerjanya. Jadi tulis nama-nama kelompok kelompok berapa ki? Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Nama teman-temannya diperhatikan di sini. Kisah gajah dan semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan, menembus lebarnya hutan kering. Perhatikan baik-baik dongengnya ya, Dari supaya bisa sarang semut dikerjakan. yang menembur di permukaan tanah. Oke, jadi dari pemutaran video yang baru tadi ditampilkan, kira-kira apa amanatnya? Apa pesan moral yang kalian dapat dari ceritanya ini? Gajah dan semut. Gajah kenapa? Apakah kita harus memiliki sikap yang seperti gajah? Ya. Jadi gajah seharusnya kenapa? Gajah harusnya tidak boleh meremehkan binatang lain ya yang lebih kecil, karena belum tentu binatang kecil itu lebih baik dari gajah ya. Di sini kalian berdiskusi dengan teman, kalian menyimpulkan pesan apa yang terdapat dalam cerita gajah dan semut itu. Jadi diperhatikan ya. Ya siapa sih ini? Ya, jadi dibantu temannya ya, dipikir apa kira-kira kesimpulan dari cerita. Nah, kalian bersama teman kelompok berdiskusi tuh. Iya. Kelompok 4, kelompoknya Cicu. Iya. Oke, besar syaratnya kan? Kesimpulan dari kelompok 4, semut adalah hewan yang baik karena meskipun sering disakiti oleh gajah, semut tetap. Oke, tepuk tangan dulu.
Oke, silakan disimak baik-baik lagunya ya. Ya, lagunya. Ya, hafal. Ya, silakan. Cemara. Iya. Oke, tepuk tangan semua. Bergerak-gerak kian kemari seperti zaman menari. Jadi pohon cemara adalah pohon yang memiliki banyak manfaat. Apa saja manfaat dari pohon cemara? Oh, bisa menjadi obat. Oke, apa lagi? Selain bisa menjadi obat? Oh, bisa menjadi perabot rumah ya. Batang pohon cemara bisa dijadikan perabot rumah. Oke, jadi kebanyakan di rumah itu menggunakan. Tadi ibu naikkan kertas hijau. Nah, tadi kertas hijau itu maksudnya bola iramanya. Ketika ibu naikkan, ketika menyanyi lirik lagu dan naikkan kertas biru berarti. Oke, jadi sampai di sini kalian sudah mengerti tentang pola irama? Oke, jadi coba mari kita menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan ya sampai di sini. Mari bersama-sama kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke. Nah, coba hal-hal apa yang harus diperhatikan ketika membaca dongeng? Oke, coba Alisa dijelaskan. Tidak langsung apa? Oke, apa yang harus diperhatikan? Nak? Yang pertama apa? Lafal. Yang kedua? Intonasi. Yang ketiga? Tanda baca. Yang keempat? Oke, apa itu alur lagi? Alur dalam dongeng? Iya, rangkaian atau rentetan peristiwa dalam cerita. Oke. Nah, sekarang untuk daun cemara. Apa manfaatnya lagi daun cemara untuk kehidupan manusia? Ya daunnya bisa dibikin. Ibu mau kalian melakukan menuliskan kegiatan bagaimana perasaan kalian selama mengikuti proses pembelajaran hari ini. Boleh. Oke. Ibu cukupkan sampai di sini ya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilihat Perhatian saya. Moderasi. Menunjuk kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.